3, 2, 1. Ready on point, fun day with Radik on podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89.8 Radik FM, Get Kreatif, Be Positive in Edutainment Station. Halo semuanya, balik lagi di podcast kita kali ini. Nah, buat Sobat Radik, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Nah, Sobat Radik, kali ini kita punya topik yang seru banget gitu ya. Apalagi buat kamu yang suka sama dunia riset, inovasi atau teknologi gitu ya. Kita tuh bakalan ngobrolin soal World Young Inventors Exhibition atau WYIE 2025 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur. Nah, yang bikin spesial nih Sobat Radik ya, kali ini Citra nggak sendirian, karena kali ini kedatangan narasumber yang siap berbagi pengalaman dan ceritanya. Ada Kak Aisyah Nurfadilah Jamhuri, seorang mahasiswa yang berkesempatan mengikuti kompetisi ini dan tahu banyak tentang WYIE 2025. Langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Kak. Halo. Oke, Kak, boleh memperkenalkan diri nih boleh. kepada Sobat Radik. Mungkin dari nama, prodi, dan juga sekarang semester berapa sih Kak? Oke, kenalin, nama aku Aisyah Nurfadilah Jamhuri, biasa dipanggil Aisyah boleh, atau NJ, dia akrabnya sih dipanggil NJ ya, tapi Aisyah juga boleh. Aku mahasiswa semester 4 dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, dari Fakultas Farmasi, ya. Sekarang semester 4 gitu. Berarti angkatan 23. 23. Kesibukannya Kak Aisyah kalau boleh tahu akhir-akhir ini apa sih Kak selain sibuk kuliah? Kalau dari aku sendiri kesibukannya sih mungkin kuliah sih pasti ya, tapi kalau misalnya mengikuti beberapa mengikuti kegiatan di organisasi mungkin ya itu ada beberapa kesibukan di mungkin ini. Oke, jadi sekarang ini masih sibuknya di organisasi begitu organisasi ya? Di prodi aja. Prodi aja. Oke. Kak, tadi kan aku di awal tuh udah bilang ya, nih udah nge-spill nih buat Sobat Radik kalau kita tuh mau ngomongin tentang World Young Inventors Exhibition WYIE 2025 di Kuala Lumpur. Nah, Kak Aisyah ini kan berkesempatan untuk ikut di kompetisi ini ya, Kak? Betul. Gimana sih Kak awal mula Kak Aisyah itu bisa tertarik sama WYIE ini? Oke, jadi itu aku ikut eventnya ini sebenarnya tuh tanpa disengaja ya, kayak pertama tuh cuma ngobrol-ngobrol aja. Pertama kayak bentuk tim PKM gitu, terus habis itu kita kayak setelah itu kayak fokusnya kok ada pengen lomba ya gini, kayak pengen ke luar negeri gitu, pengen nyoba gitu. Terus ada event yang WYIE ini kebetulan di Malaysia, terus kita kayak rundingan gimana kalau misalnya ini diajukan juga di nanti WYIE ini. Terus habis itu dari kelompok tadi sepakat buat mengikuti di WYIE ini gitu. Oh, jadi itu awal mulanya tuh dari sebuah kelompok dari PKM? PKM, tapi kebetulan aku nggak lanjut di PKM-nya sekarang karena ikut PPKO kan. Jadi sekarang waktu itu terus habis itu kayak jadi kita kayak apa ya, selingan kayak ide gitu loh. Nah, pengen nyoba lomba gitu. Akhirnya terus kita sepakat buat ikut itu gitu. Terus habis itu kita ngikutin beberapa kayak seleksi. Yang pertama tuh seleksi dari fakultas. Kalau nggak salah ada 6 atau 5 partisipan gitu yang mau ikut WYIE. Terus dari Fakultas Farmasi kebetulan cuman 2 dari beberapa tim itu yang lolos. Kemudian juga dilakukan seleksi dari Bakmawa itu kalau nggak salah 2 kali. Terus kita lolos juga. Oke, tapi Kak Aisyah itu sebelumnya pernah nggak sih Kak ikut kompetisi yang seperti ini? Kalau dari aku itu kebetulan kalau yang ke luar negeri ini baru pertama kali. Nah, tapi kalau misalnya yang nasional itu udah 2 kali. Yang pertama itu diselenggarakan dari farmasi sendiri, yaitu dari Fakultas Farmasi sendiri namanya Gemfar. Itu alhamdulillah aku juara 3 itu tahun 2023 kalau nggak salah. Terus aku juga ikut yang di Bali Faperta Fair, itu alhamdulillah aku dapat silver medal sama best presentation.
Oke. Nah, itu tadi kan kita udah ngomongin tentang awal mulanya gimana nih Kak Aisyah bisa tertarik, terus apakah sebelumnya juga Kak Aisyah udah pernah ikut kompetisi atau belum gitu ya. Nah, itu Sobat Radik beberapa informasi awal dari WYIE ini sendiri. Nah, sebelum lanjut ke segmen selanjutnya ya Sobat Radik, Citra mau puterin lagu buat Sobat Radik dulu. Lagunya dari Payung Teduh yang berjudul Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan. So check this one out. Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Halo Sobat Radik, masih ditemenin Citra di sini, yang tentunya masih bersama narasumber kita Kak Aisyah. Oke Sobat Radik, setelah tadi kita ngebahas tentang sedikit nih tentang WYIE, selanjutnya kita mau ngebahas lebih dalam ya. Kita mau ngebahas lebih dalam apa itu WYIE gitu. Nah Kak Aisyah, jadi sebenarnya WYIE ini sebuah kompetisi seperti apa sih? Mungkin Kak Aisyah bisa menjelaskan nih untuk teman-teman Sobat Radik yang penasaran atau yang belum tahu tentang WYIE ini. Oke, ini kita mungkin jelasin mungkin secara umum aja ya. Oke, boleh. Ya, kalau WYIE itu suatu event yang diselenggarakan oleh IO-nya itu namanya Innova. Nah, jadi di dalam nanti kayak misalnya di Innova itu tuh nanti kita tahu beberapa event. Jadi WYIE itu salah satu event dari beberapa event itu. Kalau nggak salah ada yang di Taiwan, ada yang di Cina, ada yang di mungkin Jepang. Nah, kalau WYIE ini khusus di Malaysia. Nah, dari teman-teman tuh bisa kayak memilih nih mau yang di mana, di WYIE atau yang di mana-mana itu. Nah, terus untuk gimana sih gambarannya tentang kegiatannya di sana itu? Jadi itu kegiatan atau bentuk dari kompetisi ini tuh kayak kita tuh mengenalkan suatu produk atau suatu riset yang telah kita lakukan gitu. Jadi ada suruh milih mau prototype apa produk jadi. Nah, itu nanti bisa dipilih, terus habis itu nanti kategorinya apa. Nah, misalnya kemarin tuh aku personal care produk. Jadi kayak misalnya nanti kalau yang lain berarti ya dipilih yang lain gitu. Jadi setelah itu nanti di sana istilahnya tuh kayak pameran gitu lah. Nah, tapi kemarin itu ada sekitar 2 hari. Nah, hari pertama itu untuk penjuriannya. Ya, penjurian dari nanti ada juri yang datang ke booth kita gitulah. Nah, terus habis itu nanti dari situ jurinya nilai, terus habis itu nanti hari keduanya kan udah nggak ada penjurian tuh. Nah, nanti itu khusus pamerannya aja. Jadi kayak nanti kita ada yang datang ngobrol, nah nanti kayak kita kayak jelasin, terus habis itu kayak nanti conversation sama yang datang di booth kita kayak gitulah. Oke. Nah, pada kompetisi WYIE ini tuh sebenarnya format acaranya itu seperti apa sih Kak? Atau mungkin dia online, offline, hybrid, atau seperti acara yang lain gitu? Acaranya ini kebetulan offline, jadi kita datang ke sana. Terus tadi yang udah aku bilang ini nanti kayak semacam pameran gitulah. Nah, nanti ada sekitar 2 hari untuk pamerannya kurang lebih. Nah, nanti 1 harinya kemudian itu awardingnya gitu. Berarti totalnya itu ada 3 hari. 3 hari. Oke. Di kompetisi WYIE kemarin nih Kak yang 2025 ini, apakah ada tema khusus yang diangkat atau mungkin berfokus sama inovasi tertentu gitu? Iya, mungkin tadi ngelanjutin apa yang udah aku bilang. Jadi kita tuh kayak milih gitu, kayak misalnya kategorinya prototype atau produk jadi gitu. Terus habis itu nanti kita kayak misalnya ini kalau aku kemarin tuh tentang personal care produk. Terus habis itu nanti kalau misalnya dari teman-teman misalnya dari teknik itu dia bikin suatu inovasi robotik, nanti ada kategorinya gitu. Jadi kayak mungkin milihnya untuk kategorinya tuh waktu itu sih nggak ada kayak tema khusus gitu. Jadi kayak ada kategori-kategorinya itu. Nah, itu mungkin nanti juga yang berpengaruh ke jurinya mungkin ya untuk penilaiannya gitu. Tapi nggak ada kayak tema khusus apa gitu, nggak ada.
Oke, berarti itu sudah ada kategorinya dan kita yang mengikuti kelompok-kelompok ini menyesuaikan kita mau memilih di kategori apa. Betul. Nah, kalau pesertanya sendiri nih Kak, ini apakah di WYIE ini tuh terbuka hanya untuk mahasiswa saja atau mungkin bisa kayak seperti profesor begitu ya, mungkin selain mahasiswa gitu? Kalau misalnya untuk WYIE, kebetulan kemarin kan ada 2 event, ada ITEX sama WYIE. Jadi kayak satu event tapi ada dua apa ya? Satu tempat tapi ada 2 event gitulah. Ada ITEX dan WYIE. Kalau misalnya WYIE itu khusus untuk pelajar mahasiswa usia berapa ya? Kalau nggak salah sekitar berapa ya? Kalau ITEX tuh pokoknya udah sekitar 23 ke atas atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya mungkin udah di rentang batasnya WYIE, nah itu dia ikut ITEX. Tapi kalau misalnya dari WYIE ke bawah, mungkin dari kemarin tuh ada yang dari SD pun udah bisa ikut di WYIE ini. Jadi nanti ikutnya dia WYIE gitu. Oke, jadi kalau di atas 23 itu ya, kayaknya 23 tahun itu maksudnya udah ITEX. Oke. Kalau nggak salah ya Kak, di UMS ini, dari UMS itu ada 4 tim, kalau nggak salah ya? Iya, 4 tim ya? Bener. Nah, itu untuk pembagian timnya, itu seperti apa sih Kak? Ataukah memang hanya bukan hanya kayak murni kita mahasiswa yang memilih kelompok kita sendiri, atau mungkin ada pembagiannya gitu? Oh, oke. Kalau kebetulan yang kemarin itu ada 4 tim itu, kalau dari farmasi itu kan 2 dari farmasi, tapi ada 1 orang yang ikut ke kelompok lain. Itu kalau nggak salah tim Netlink. Nah, jadi ada timku farmasi 2 sama yang 2 itu dari fakultas-fakultas lain. Nah, itu kalau misalnya itu tuh kayak murni milih sih Kak. Kayak misalnya aku kan 3 orang dari farmasi, satu kelompok itu. Ada yang satu tim tuh 5 orang. Itu gabungan dari berbagai macam, misalnya teknik mesin, habis itu ada yang gabungan dari kesmas, farmasi itu ada kemarin. Nah, jadi kayak keputusan dari masing-masing aja mau milih dari kelompok tuh dari prodi mana gitu. Tapi kalau kebetulan kemarin di kelompokku itu dari farmasi semua 3 orang itu, jadi bebas. Nah, tapi setelah itu baru diadakan mungkin seleksi-seleksi gitu ya. Nah, itu baru yang lolos tuh berapa orang tuh, terus kemarin 4 itu yang lolos. Oke. Saat mempresentasikan hasil inovasinya, timnya Kak Aisyah itu mempresentasikan sebuah inovasi apa? Oke, jadi kemarin itu aku bikin suatu gel spot buat jerawat. Nah, ya. Jadi kemarin itu aku bikin inovasi gimana caranya gel spot itu beda dari yang lain gimana. Nah, pertama itu muncul dari ide sederhana sih, kita tuh pengen buat suatu gel spot tapi beda dari yang lain itu gimana caranya. Terus akhirnya kita tuh kayak baca-baca referensi gitu, terus kita tuh pengen jadiin partikelnya tuh lebih kecil daripada gel yang biasanya. Nah, namanya itu nanopartikel. Nah, teknologinya namanya nanoteknologi. Jadi itu nanti kita bikin partikelnya itu lebih kecil daripada gel biasanya. Jadi diharapkan untuk gelnya itu bisa meresap sekitar 4 kali lebih cepat daripada gel biasa kalau nanoteknologi itu. Nah, juga kita tuh mikir gimana caranya sih kalau misalnya kita gunain bahan yang dipandang sebelah mata dari biji pepaya dan kulit manggis itu kan kayak orang mikirnya kayak apa sih, nggak ada gunanya atau gimana gitu ya, kayak misalnya kayak misalnya bahkan pun kayak bisa ya biji pepaya dijadiin untuk skincare gitu ya, ternyata bisa kita jadiin itu sebagai bahan utama dari produk kita gitu ceritanya. Oke. Kalau untuk mempersiapkan sebuah produk itu Kak, itu butuh waktu berapa lama sih Kak? Kalau aku kemarin itu kurang lebih sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan. 3-4 bulan. Nah, itu juga udah uji-ujinya juga sih, beberapa uji yang udah dilakukan juga. Itu sekitar 3-4 bulan itu. 3-4 bulan untuk mempersiapkan produk itu benar-benar siap untuk dipresentasikan. Iya, betul. Oke. Nah, ini tadi kita udah ngebahas banyak banget ya tentang WYIE. Jadi kayak seperti apa sih acaranya itu sebenarnya, event ini seperti apa begitu, terus format acaranya, terus tema-tema apa aja begitu ya. Oke,
Sebelum lanjut ke segmen yang berikutnya, nanti kita bakalan ada Q&A ya, segmen selanjutnya itu. Citra mau puterin lagu dulu buat Sobat Radik. Lagunya dari Vidi Aldiano, Aku Cinta Dia. So check this one out. 89.8 Radik FM, Get Kreatif, Be Positif in Edutainment Station. Halo Sobat Radik, masih ditemenin sama Citra di sini, dan yang pastinya Citra bareng sama Kak Aisyah. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang apa itu WYIE gitu ya. Nah, selanjutnya itu kita bakalan masuk ke segmen Q&A. Nah, kita udah ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman, dari Sobat Radik yang ingin tahu tentang kompetisi ini. Pertanyaan pertama nih Kak, kira-kira produk ini aman buat jenis kulit apa aja gitu? Oke, izin jawab ya. Kalau misalnya aman untuk jenis kulit apa aja tuh sebenarnya ini kan gel spot ya. Jadi digunakan untuk beberapa spot yang ada jerawatnya. Nah, mungkin kulit yang sensitif dan juga kulit yang mungkin kombinasi itu bisa menggunakan, soalnya ini cuma digunakan beberapa spot saja yang ada di jerawat. Nah, karena mungkin ini tuh juga untuk jerawat ya, jadi sediaan ini tuh dibikin gimana caranya tuh aman untuk semua jenis kulit, karena ini kan untuk jerawat berarti kan sensitif ya, berarti kalau untuk kulit sensitif juga aman digunakan. Oke, berarti ini terjawab ya pertanyaannya. Ini buat Sobat Radik yang bertanya, kira-kira aman buat jenis kulit apa aja. Jadi ini memang diperuntukkan untuk kulit-kulit ya, karena semua jenis kulit ya, karena sensitif juga ya. Jadi takut nanti untuk kalau kandungannya juga tidak pas gitu ya. Oke, selanjutnya yang membedakan Palm Clear dengan produk jerawat yang lainnya itu apa sih Kak sebenarnya? Oke, kalau misalnya yang membedakan itu kita kan pertama kayak riset dulu ya, dari pasaran tuh biasanya tuh kalau untuk acne gel spot kayak jerawat spot itu biasanya tuh mereka udah menggunakan nanoteknologi apa belum sih? Ternyata dari beberapa yang udah ada di pasaran Indonesia, kita udah beberapa riset itu belum ada yang menggunakan teknologi nano sebagai keunggulannya. Jadi kita itu mengunggulkan teknologi nano, yaitu tadi partikel-partikel yang digunakan dalam formulasinya itu kita buat sekecil mungkin, jadi bisa menyerap lebih cepat daripada konvensional gel itu, sehingga kalau misalnya penyerapan yang lebih cepat itu bisa menembus kelenjar jerawatnya itu bisa lebih cepat juga. Nah, terus keunggulan lainnya itu juga Palm Clear ini tuh juga mengangkat peduli terhadap lingkungan gitu ya. Mungkin kalau misalnya tadi bahan aktifnya dari biji pepaya dan juga kulit limbah kulit limbah manggis itu yang selama ini tuh mungkin kayak orang tuh biasanya tuh nggak banyak tahu ya, nih manfaatnya luar biasa. Ternyata kemarin kita uji di lab, melakukan beberapa uji kayak microbiological testing, itu kayak uji antibakterinya itu menunjukkan bahwa kedua ekstrak ini, bahan aktif ini itu ternyata kuat untuk jerawat gitu, untuk antibakterinya gitu. Jadi kita gunakan dua kombinasi bahan ini untuk di sediaan kita gitu. Oke, jadi ini sebenarnya inovasinya benar-benar bagaimana membuat apa ya Kak, hal yang dianggap remeh tapi menjadi bermanfaat. Betul. Apalagi untuk ini ya, untuk wajah begitu ya, skincare. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak, untuk biaya itu apakah mandiri atau dari kampus? Oh iya. Kebetulan kalau untuk biaya di WYIE ya. Betul. WYIE itu kemarin alhamdulillah disupport dari universitas itu untuk biaya registrasinya, disupport full untuk registrasi ke sananya, dan dari fakultas juga mensubsidi mungkin, tapi tidak full ya subsidinya, jadi cuman kayak disubsidi mungkin untuk kita 3 orang tuh sudah dapat gitu walaupun tidak full gitu. Oke. Terus selanjutnya nih Kak, kan kejuaraan ini kan bersaing dengan beberapa negara gitu ya. Kira-kira apa sih Kak kesulitan yang dihadapi selama mengikuti WYIE ini? Oh ya, mungkin kalau kesulitan yang dihadapin itu yang pertama itu
terkait kayak mungkin waktu formulasinya sih. Kita kan itu juga bagi jadwal antara kuliah, praktikum, dan juga persiapan buat lomba ini ya untuk membuat suatu produknya ini. Terutama kayak waktu formulasi di lab dan uji-ujinya juga di lab itu mungkin menjadi suatu tantangan tersendiri buat kita ya, apalagi kita baru pertama kali juga untuk melakukan suatu riset penelitian di farmasi ini. Terus kalau kesusahan lainnya itu mungkin karena kita juga ini bentuknya nanoteknologi ya, jadi benar-benar itu tuh sensitif untuk partikelnya gitu, jadi itu harus benar-benar kecil. Nah kemarin tuh kita sempat gagal juga satu kali untuk membuat suatu partikelnya, kemudian kita melakukan reformulasi, terus habis itu kita evaluasi dari kesalahan yang kemarin, terus akhirnya kita melakukan uji yang kedua dan juga formulasi yang selanjutnya itu, terus kita ujikan kembali, alhamdulillah bisa mencapai ukuran nano, dan itu sekitar ukuran 12,3 nano saja, jadi sangat kecil loh ukurannya. Oke, tadi sudah menjawab pertanyaannya. Yang selanjutnya nih, pada kompetisi ini tuh kategori penghargaannya tuh gimana aja sih Kak? Oke, jadi untuk kategori penghargaannya ini dalam bentuk medali ya. Medali ada gold, silver, sama bronze, sama ada special award. Nah, kebetulan kemarin itu kalau aku mendapatkan gold medal. Dari 4 tim yang maju dari UMS itu alhamdulillah juga mendapatkan kategori gold medal semua. Oke. Jadi alhamdulillah kemarin bisa borong ya 4 medali. Jadi benar-benar 4 tim dari UMS maju soalnya keren-keren semua juga mendapatkan gold medal semua gitu ya. Oke. Kalau dari sisi Kak Aisyah pribadi nih, apa sih Kak yang Kak Aisyah dapatkan selama mengikuti WYIE ini? Oke, kalau apa yang aku dapetin ya, pertama itu pengalaman yang luar biasa ya. Dari pengalaman mungkin kayak untuk meningkatkan soft skill juga hard skill juga. Pertama kayak pengalaman di lab yang pertama kali juga aku bisa tahu tentang banyak ilmu itu lewat aku bisa mengikuti event ini juga. Terus habis itu aku juga belajar kerja sama tim, gimana sih caranya mungkin kayak ada masalah itu terselesaikan dengan baik. Terus kemudian aku juga bisa belajar kalau semisal ini tuh perjuangan itu tidak mengkhianati hasil gitu. Kemarin sempat beberapa kayak ada gagal, terus habis itu juga ada suatu kebingungan, capek, terus akhirnya kita persiapkan dengan baik terkait juga untuk persiapan presentasinya, untuk persiapan untuk gimana sih caranya bikin suatu produknya, packagingnya yang menarik, untuk kayak meja boothnya yang menarik, terus akhirnya kita persiapkan semua dengan baik, terus akhirnya juga mendapatkan hasil yang terbaik juga, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sekali. Terus pertanyaan selanjutnya Kak, ada nggak sih Kak seperti inovasi mungkin dari kelompok lain atau dari tim-tim lain yang menurutnya Kak Aisyah itu inovasinya itu unik begitu? Oke, kemarin itu aku sempat kagum itu sama yang tim, sebenarnya bagus semua ya, 4 tim dari UMS itu bener-bener bagus semua ya. Cuman kemarin tuh yang aku sedikit kepo itu terkait dia bikin inovasi kayak game edukatif gitu. Kalau nggak salah itu tim campuran juga dari sastra Indo, keperawatan. Nah itu dia tuh namanya tim Minterke. Nah itu tuh dia bikin kayak game edukatif. Jadi tuh di situ mungkin secara garis besarnya ya, dia tuh kayak bikin game gimana caranya tuh anak-anak tuh bisa belajar juga lewat situ. Nah dia tuh kayak memperbaiki dari game-game juga yang udah ada dari kemarin-kemarin yang misalnya kurang apa sih gitu yang game edukatifnya itu. Nah dia sempurnakan di game itu juga. Jadi kemarin tuh aku sempat waktu dia menjelaskan itu tuh aku sempat kayak kagum gitu sih kok. Bagus gitu. Inovasinya luar biasa gitu ya. Nah, ya itu tadi beberapa Q&A dari Sobat Radik gitu ya. Nih tadi semua Q&A sudah dijawab oleh Kak Aisyah gitu ya. Semoga Sobat Radik yang bertanya juga puas dengan jawabannya Kak Aisyah gitu. Nah, Kak Aisyah selanjutnya kita bakalan jeda dulu ya. Sebelum lanjut ke segmen yang terakhir. Sebelumnya Citra bakalan puterin lagu dari Rahim Laude, Lesung Pipi. So check this one out.
99.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Kalau Sobat Radik masih ditemani Citra dan Kak Aisyah tentunya. Setelah tadi kita ngebahas banyak banget tentang WYIE, terus tadi kita juga udah ngejawab Q&A dari teman-teman semuanya. Nah selanjutnya kita bakalan menanyakan ke Kak Aisyah nih tentang kesan dan pesannya, kesan selama mengikuti WYIE ini, dan mungkin ada pesan buat teman-teman Sobat Radik di luar sana yang ingin mencoba mengikuti kompetisi seperti ini. Oke, mungkin kesan dulu ya. Pertama ya, kesan aku mengikuti WYIE kemarin tuh tentunya aku sangat bersyukur karena mendapatkan beberapa ilmu baru di kehidupan aku, terutama dalam soft skill dan hard skill, dan juga ilmu-ilmu lainnya yang bisa membuat aku untuk terus berproses ya ke depannya. Untuk pesannya mungkin buat teman-teman semua juga ya. Jadi tadi yang udah aku katain di sebelumnya tadi, jangan pernah untuk takut mencoba walaupun itu dari hal-hal yang kecil atau mungkin ide yang sederhana. Kayak aku tadi kan dari beberapa ide yang sederhana dan juga cuman dari ngobrol biasa ya. Terus habis itu kita bisa mengembangkan ide itu, kemudian kita bisa membuat suatu ide itu menjadi riset yang luar biasa gitulah. Karena kita kan masih muda ya, jadi jangan takut gagal, terus dicoba. Kalau misalnya itu masih nggak berhasil, jangan putus asa, karena hidup itu cuman sekali, jangan menua tanpa arti. Oke, luar biasa sekali. Ini dia pesan dari Kak Aisyah untuk teman-teman mahasiswa Sobat Radik ya yang ingin mengikuti kompetisi seperti ini tapi masih ragu, masih takut. Intinya tuh ya kamu nggak boleh takut untuk mencoba begitu ya. Oke, Kak Aisyah, terima kasih banyak sekali sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing pengalaman Kak Aisyah tentang WYIE bareng sama Radik FM. Dan semoga sharing-sharing kita kali ini bermanfaat. Amin. Untuk kita semua ya, untuk Sobat Radik begitu. Nah, buat Sobat Radik yang ngedengerin, makasih banyak udah stay dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya Sobat Radik, terus pantengin podcastnya Radik FM, dan kalian harus stay tune buat episode-episode selanjutnya karena kita bakalan ngebahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi Sobat Radik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.